TikTok Shop yang sempat ditutup pasca pemerintah melarang transaksi jual beli di platform media sosial membuka kembali layanan jual belinya dengan menggandeng Tokopedia. Kolaborasi keduanya diluncurkan pada 12 Desember bertepatan dengan Hari Belanja Online Nasional. Sebagaimana diketahui, sebelumnya TikTok Shop pernah dilarang beroperasi di tanah air, padahal kala itu TikTok Shop menjadi salah satu tempat transaksi dan belanja online yang viral dengan pendekatan melalui live streaming dan penggunaan algoritma media sosial yang semakin membuat TikTok Shop atraktif bagi penggunanya. Pada 4 Oktober 2023 lalu, pemerintah mengeluarkan Permendag 31 tahun 2023 yang melarang media sosial berperan ganda sebagai e-commerce. Pedagang diminta hanya bisa memanfaatkan TikTok untuk mempromosikan jualannya, namun tidak boleh ada transaksi yang terjadi di dalam aplikasi. Hal tersebut langsung mendapat kritik sejumlah pihak, khususnya para penjual di TikTok Shop. Dan menurut saya keputusan pemerintah terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa juga, tanpa melibatkan dari berbagai pihak yang terlibat di TikTok Shop ini. Pastinya banyak yang shock, banyak yang belum siap, banyak yang tidak bisa terima. Yang dilindungi itu UMKM yang mana? Kan online pun juga termasuk UMKM. Menurut saya afiliator pun UMKM. Jadi berdasarkan data yang ada di TikTok Shop itu sudah ada 6 juta seller dan juga 7 juta afiliator. Jadi kalau ditotalin kurang lebih ada 13 juta yang terlibat di TikTok Shop ini. Gitu. Jadi menurut saya kalau yang diselamatkan UMKM itu kurang tepat ya cara seperti ini. Mungkin yang diselamatkan platform e-commerce lain, bukan UKM. TikTok memang tak main-main. Sebagai sosial media, TikTok menjadi yang terdepan yang digunakan masyarakat bukan hanya untuk bersosialisasi, namun berbelanja. Pada 2022 lalu, Populix mengungkapkan 45 hingga 46% platform yang paling banyak digunakan ialah TikTok Shop mengalahkan WhatsApp, Facebook, hingga Instagram. Pelarangan tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, TikTok sebelumnya tak mengantongi izin menjalankan bisnis e-commerce. Sehingga, aturan yang dikeluarkan Kemendag diharapkan dapat menciptakan keadilan di industri perdagangan online tanah air. Jadi, selama ini kan perkembangan perdagangan sistem di platform digital ini begitu cepat, sehingga ada beberapa yang belum diatur, belum ditata. Gitu. Nah ini kita tata, kita atur. Kalau ada beberapa negara lain kan melarang, kita tidak. Kita mengatur agar bukan persaingan bebas, tetapi persaingan yang fair dan adil. Bukan bebas, tapi fair dan adil, itu anunya. Berselang beberapa minggu kemudian, pada akhir Oktober muncul kabar TikTok akan kembali ke Indonesia. Dilanjutkan dengan kabar kemungkinan kerjasama TikTok Shop dengan salah satu marketplace tanah air. Kabar tersebut pun langsung berlanjut dengan pengumuman resmi oleh kedua pihak, yakni TikTok Shop dan Tokopedia yang akan berkolaborasi. Dan secara resmi, TikTok kembali beroperasi bersamaan dengan Hari Belanja Online Nasional pada 12 Desember 2023. TikTok menyuntik Tokopedia dengan dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 23,4 triliun rupiah. Diketahui TikTok Shop nantinya akan menguasai sekitar 75% saham Tokopedia, sedangkan sisanya yaitu sekitar 25% tetap akan dimiliki GoTo. Setelah kembalinya beroperasi di tanah air, TikTok Shop pun mengungkapkan akan turut membantu UMKM tanah air dan produk-produk buatan Indonesia. Tujuan kami adalah untuk memberikan eksposur yang lebih besar terhadap merek-merek lokal di komunitas kami. Menghasilkan volume pesanan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis mereka. Kami tidak hanya menawarkan diskon menarik untuk penjual lokal, tetapi juga memanfaatkan ekosistem konten untuk platform kami untuk memperjuangkan produk Indonesia. Kabar kembalinya TikTok Shop pun langsung disambut baik oleh berbagai pihak, khususnya pelaku usaha yang cukup menggantungkan pemasukannya dari TikTok, salah satunya industri logistik.
Namun Ketua Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce Sony Harsono mengimbau kepada pemerintah agar kejadian penutupan sepihak tak kembali terulang. Alih-alih menguntungkan UMKM, hal tersebut justru malah merugikan. Tapi apapun itu Bram, kami tentunya dari logistik sebagai unsur yang terkait langsung dengan e-commerce tentu menyambut baik. Akan tetapi kalau boleh saya menambahkan sedikit adalah mungkin agar tidak terjadi lagi di kemudian hari adalah upaya-upaya untuk menutup secara sepihak seperti ini gitu Bram. Kenapa saya bilang begitu? Karena mau nggak mau detik ini adalah kami sudah terkena imbasnya begitu kan. Nah sedangkan reason atau alasan di belakang penutupan ini kan tadinya UMKM. Nah itu sampai detik ini belum ada pembuktian dari pemerintah berapa juta UMKM yang terdampak oleh TikTok dan berapa juga yang TikTok hasilkan dari dari transaksi membantu UMKM. Senada dengan Sony Harsono, founder dan CEO DCT Agency TikTok Shop MCN, David Nugroho mengatakan kembali dibukanya TikTok Shop diharapkan bisa berdampak positif ke bisnis termasuk sektor UMKM melalui perluasan sistem pemasaran. Kami memandang banyak sekali emerging brands, jadi emerging brands alias UMKM ya. TikTok Shop ini justru memberikan cara baru di mana brand-brand baru itu dapat bersaing dengan brand-brand besar. Justru kami melihat pada saat Oktober 4 itu di mana TikTok Shop ditutup, kita melihat bahwa banyak sekali dampaknya terhadap UMKM Indonesia sebenarnya. Jadi kita melihat banyaknya penurunan sehingga mereka tidak lagi dapat bersaing dan memanfaatkan kekuatan TikTok di mana TikTok bisa menggapai banyak sekali traffic organik di mana mereka bisa bersaing secara konten, cara memasarkannya berbeda dengan e-commerce lain. Nah, kami mendengar berita bahwa TikTok Shop akan bergabung dengan Tokopedia. Kami menyambut sangat baik di mana ini memberikan lagi peluang untuk UMKM bisa memanfaatkan TikTok Shop. Ya, demi mengejar Indonesia Emas 2045, pemerintah harus lebih bijak dan cermat dalam mengambil keputusan. Alih-alih mendukung UMKM, jangan sampai berbagai keputusan ke depannya malah semakin menekan perekonomian rakyat kecil di tengah ketidakstabilan ekonomi global yang terjadi. Tim Liputan CNBC Indonesia.